Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu apa? Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 2. Oke, bentuk umumnya itu adalah fx, dituliskan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Syaratnya a-nya tidak boleh 0. Karena jika a-nya ini 0, maka a-nya nilai dari x pangkat 2 ini kan tidak ada. 0 kali x pangkat 2 kan 0, berarti ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, maka yang tersisa itu adalah bx ditambah c. Kalau bx ditambah c itu ini bukan merupakan fungsi kuadrat, karena fungsi kuadrat itu variabelnya harus pangkat tertingginya 2, sedangkan ini adalah pangkat tertingginya adalah 1. X itu pangkatnya 1. Maka ini bukan merupakan fungsi kuadrat, makanya syaratnya adalah a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nilai a, b, dan c-nya ini adalah anggota bilangan real. Disimbolkan seperti ini. Nah, biasanya penulisan fungsi kuadrat atau fx ini bisa juga ditulis dengan fx itu sama dengan y. Maka dituliskan seperti ini. Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Sekarang kita ingat kembali bahwa nilai a-nya ini merupakan koefisien dari variabel x pangkat 2 dan b ini merupakan koefisien dari variabel x dan c ini merupakan konstanta. Nah, dikatakan dia fungsi kuadrat, dia memiliki variabel yang pangkat tertingginya itu adalah 2. Ini pangkat tertingginya 2. Boleh nulisnya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, atau y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, kalau sebelumnya kan kita mempelajari persamaan kuadrat, bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini dikatakan dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, artinya nilai y ini sama dengan 0. Tetapi kalau fungsi kuadrat tidak hanya nilai y itu tidak hanya 0, tetapi bisa bilangan yang lainnya nantinya yang akan dihasilkan. Nah, fungsi kuadrat ini jika digambarkan ke dalam bidang koordinat itu yang seperti ini. Ini kita misalkan yang garis datar itu sumbu x, kemudian ini sumbu y. Nah, jika fungsi kuadrat ini kita gambarkan di bidang koordinat, maka nanti bentuk atau gambar atau grafiknya itu berupa kurva parabola. Kurva parabola itu bentuknya seperti ini. Dia bisa terbuka ke atas atau nanti bisa terbuka ke bawah. Nah, kapan dia terbuka ke atas dan kapan dia terbuka ke bawah, kita lihat ini. Grafik fungsi kuadrat ini jika digambarkan dia berupa kurva parabola. Nah, kasusnya jika a-nya sama dengan 0, a itu adalah koefisien dari variabel x pangkat 2. Nah, jika a-nya besar dari 0, kalau besar dari 0 berapa? Berarti bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka parabolanya nanti akan terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas itu seperti ini, ke arah terbuka ke atas ini kan bagian yang terbuka. Nah, terbukanya ke atas. Tapi kalau ini kan terbukanya ini bagian yang terbuka dan terbukanya ke bawah, berarti nanti kasusnya untuk a kecil dari 0. Tapi ini kita bahas dulu yang a besar dari 0. Nah, jika a besar dari 0, parabola terbuka ke atas. Contohnya seperti ini. Ini misalkan sumbu x dan ini sumbu y, ini titiknya 0. Nah, misalkan dia terbuka ke atas seperti ini, atau bentuknya seperti ini, atau lagi seperti ini. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, kalau ini dia terbuka ke atas, kurvanya ini berpotongan di sumbu x. Kemudian kalau ini dia menyinggung sumbu x. Ini kan sumbu x nih. Dia menyinggung sumbu x, berarti dia berpotongan di satu titik. Kalau ini dia berpotongan di 2 titik pada sumbu x. Ini titik pertama dan ini titik keduanya. Kemudian ada lagi dia tidak berpotongan di sumbu x. Nah,
Tetapi setiap gambar dari fungsi kuadrat ini, jika kita ini kalau kita teruskan nih sampai ke atas, ini semakin ke atas, kalau dia terbuka ke atas berarti semakin ke atas dia semakin besar nanti, makin lebar dia. Nah, ketika dia semakin lebar, dia nanti pasti akan berpotongan di sumbu Y. Jadi setiap grafik fungsi kuadrat jika diteruskan gambarnya, maka dia pasti berpotongan di sumbu X. Sumbu X mana? Ini. Pasti dia berpotongan di sumbu X. Ini contohnya. Nah, kalau ini kan kalau dari gambar kan nggak kelihatan ya dia berpotongan di sumbu X. Tetapi kalau ini kita teruskan, dia kan semakin lama semakin terbuka. Nah, ini kan nanti sumbu Y-nya ini kita teruskan, kita panjang, nanti akan berpotongan dia ketemu. Nah, kalau yang ini kalau dari gambar dia memang belum nampak ya dia berpotongan, tapi kalau ini diteruskan lagi, ini kan semakin lama semakin terbuka tuh, semakin lebar. Nah, nanti dia akan ketemu di sumbu Y, mungkin di titik yang keberapa, mungkin memang kalau dari gambar dia tidak kelihatan, tapi kalau kita teruskan nanti ini sumbunya akan berpotongan dia. Jadi untuk semua fungsi kuadrat itu dia pasti akan berpotongan di sumbu Y. Jadi kalaupun dari gambar ini tidak kelihatan, tapi kalau diteruskan pasti dia akan berpotongan di sumbu Y. Ini juga. Nah, tetapi fungsi kuadrat belum pasti akan berpotongan di sumbu X. Contohnya kayak gini. Ini dia berpotongan di sumbu X. Tetapi ini kalau ini dia berpotongan tetapi satu titiknya. Kalau yang ini dua titiknya. Nah, kalau kasus yang ini dia tidak berpotongan di sumbu X. Nih, berarti dia tidak menyinggung, tidak berpotongan juga tidak. Maka dia gambarnya seperti ini. Nah, gimana kalau A-nya ini nanti kecil dari 0? Kalau A-nya kecil dari 0, maka parabolanya nanti akan terbuka ke bawah yang seperti ini. Jika A-nya kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Berarti gambarnya nanti yang seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Contohnya kayak gini bentuknya. Ini bentuk yang pertama. Ini terbuka ke bawah. Nah, dia berpotongan di dua titik. Terus ini terbukti ya, dia pasti berpotongan di sumbu Y. Ini juga ini kebetulan dia menyinggung sumbu X, berarti dia berpotongan di satu titik. Kemudian nanti dia ada juga berpotongan di sumbu Y. Kemudian kalau yang ini bentuknya terbukanya juga ke bawah, tidak berpotongan di sumbu X. Tapi kalau diteruskan nanti nih gambarnya ke bawah, garis sumbu X nya diteruskan, nanti dia pasti akan berpotongan di sumbu Y. Nah, ini salah satu bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Dia tidak harus posisinya di sini, bisa juga seperti ini. Misalkan ini sumbu X dan Y gitu kan, kita buatkan panahnya. Kenapa dibuat panah? Artinya masih ada sambungannya, ini titik 0. Oke, bisa jadi posisinya, oke, ini kita teruskan, bisa jadi nanti dia di sini. Ini terbuka ke bawah. Atau dia nanti terbuka ke atas juga bisa. Tidak harus posisinya di sebelah kanan. Misalkan grafik fungsi tampak seperti pada gambar di bawah ini. Misalkan gambar dari grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Terus ini ada sebuah titik, kurvanya ini kurva dari fungsi kuadrat atau disebut dengan parabola. Parabolanya itu memotong di sumbu X. Ini kan sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, kita buatkan X, di sini Y. Jangan lupa menuliskan sumbu X-nya ya, dibuat X, kemudian di sini dibuatkan juga Y. Kemudian ini dia berpotongan di sumbu X. Pertama misalkan di titik A, kemudian ini titik B. Ini misalkan titik C. Titik A ini merupakan titik potong parabola terhadap sumbu X. Jadi kita buatkan di sini. Ada sumbu X. Nah, sedangkan C
Ini titik potongnya di mana? Coba, ini kan kurvanya berpotongan di sumbu mana? Di sumbu Y. Maka berarti titik potong kurva pada sumbu Y. Kemudian P ini disimbolkan dengan titik puncak. Yang mana titik puncak itu? Nah, titik puncak itu pas berada di tengah-tengah dia, dan dia berada di puncak. Misalkan ini titik P. Nah, titik puncak ini nanti ada namanya sumbu, ada sebuah garis. Oke. Nah, garis ini misalkan garis L ini merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi si kurvanya menjadi bagian yang sama. Jadi yang bagian kiri dan bagian kanan ini sama ukurannya. Sumbu simetri ini dia melalui titik puncak, makanya sumbu simetri ini biasanya disebut juga dengan X, titik X gitu. Kan dia berada di X. Nah, titik puncak ini disebut juga dengan titik balik atau titik optimum gitu. Misalkan biasanya titik puncak itu dibuat X, P, dan YP. Karena kan kalau dia titik koordinat itu itu misalkan A itu kan X, Y, kemudian B juga X, Y. Bacanya itu dari sumbu X kemudian ke sumbu Y. Dan L ini tadi kita buatkan juga sumbu simetri, adalah garis yang membagi kurva parabolanya menjadi dua bagian yang sama, atau garis yang tegak lurus dan melewati titik puncaknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu dapat dilakukan dengan cara menentukan beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat. Contohnya gini. Jadi untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat ini kita harus tahu titik-titik koordinatnya. Misalkan kita udah tahu titiknya di mana, jadi kita hubungkan nanti ketika masing-masing titik yang melalui kurva ini, misalkan titik ini berapa nilainya, titik ini berapa nilai, atau titik ini berapa nilainya. Nanti ketika dihubungkan, dibuatkan pada bidang koordinat, maka nanti akan terbentuk si kurva dari fungsi kuadrat tersebut. Contoh, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Kita dapat menggunakan tabel dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai X ke dalam fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang pertama, gambarkan Y sama dengan X pangkat 2. Oke, kita buatkan. Untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2, kita buatkan tabelnya. X ini kita ambil aja sembarang, misalkan gini. Ini kan di sumbu X ini nilainya dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang ke kirinya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Dan pada sumbu Y itu nanti nilai titik di sumbu Y ini kalau semakin ke atas berarti semakin besar, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Kemudian kalau yang ke bawahnya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sekarang kita misalkan sembarang titiknya saja dulu. Misalkan kita mengambil nilai X-nya itu mulai dari negatif 3. Nah, berapakah nilai Y-nya? Dengan cara masukkan Y sama dengan X-nya tadi berapa? Fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Ganti nilai X-nya ini dengan
X yang kita buatkan di sini. Nah, misalkan X-nya tadi negatif 3, maka yang si X ini ganti dengan negatif 3. Negatif 3, kemudian pangkat 2. Kita cari hasilnya. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya positif 9. Nah, maka titik koordinatnya berapa? Titik koordinat itu X, Y. X-nya negatif 3, Y-nya 9. Nah, jangan lupa kurungnya, karena untuk penulisan titik koordinat itu harus diapit dengan tanda kurung. Oke, kemudian misalkan negatif 2, Y sama dengan negatif 2 pangkat 2. Ini hasilnya 4. Di sini berarti titiknya negatif 2,4. Ini X, ini Y. Kemudian negatif 1, Y sama dengan negatif 1 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1. Ini didapat negatif 1,1. Kemudian 0, Y sama dengan 0 kuadrat berarti hasilnya 0. Maka 0,0. 1, Y sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1, berarti 1,1. Kemudian 2, Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2,2. Kemudian 3, Y sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti 3,9. Dan kita teruskan seterusnya, Bu. Apakah harus dari negatif 3? Tidak, boleh sembarang nilai berapapun yang mau kita cobakan. Kemudian nanti kita gambarkan di bidang koordinat. Buatkan bidang koordinatnya. Ini sumbunya, perhatikan kebetulan negatif 3 sampai 3 dan hasilnya di ini positif, berarti kita buatkan ke atas. Disesuaikan aja, jangan lupa buat panah. Ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Kemudian di sini titik 0, dibuatkan titik-titik masing-masing dari yang ada di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk membuatkan itu jaraknya harus sama. Kalau jarak segini 1, maka di sini juga bertambah 1, 2, 3, 4, 5. Ini diusahakan jaraknya kurang lebih sama. Nanti ke sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 5 dan seterusnya. Ini ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lanjutkan ke atas. Berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke, kita masukkan titik koordinatnya. Tadi kita peroleh titik koordinatnya yang ini negatif 3,9. Ini X, ini Y, berarti X dulu ya. Jadi kita bacanya dari sumbu X dulu. Sumbu X ini titiknya negatif 3,9, berarti negatif 3 ini 9 ke atas, berarti hubungkan misalkan di sini. Oke, misalkan ini dia di sini ya. Oke, ini titiknya, titik negatif 3,9. Kemudian negatif 2,4. Ini titik negatif 2, 4-nya di sini, berarti di sini titiknya. Boleh dibuat gariskan putus-putus atau boleh juga tidak, nggak dibuat juga nggak apa-apa. Dibuat tujuannya biar lebih jelas saja. Kemudian ini negatif 2,4, terus titik negatif 1,1, negatif 1,1, titik 0,0, 0,0, titik 1,1, 1 di sini, terus 1 di sini, 1,1. Kemudian 2,4, 2,4. Kemudian 3,9, 3,9. Nah, coba diperhatikan lagi untuk fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2. Nah, nilai A-nya berapa? Ini kan nilai A-nya sama dengan 1, kemudian nilai B-nya tidak ada ya, karena kan bentuknya itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C.
A nya nilainya 1. Kemudian B karena tidak ada huruf atau variabel X nya, maka B nya 0. C nya juga tidak ada, maka C nya juga 0. Nah ingat, A nya sama dengan 1 ini kan berarti besar dari 0. Kalau dia besar dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Jadi kita udah tahu, oh A nya besar dari 0, berarti nanti kurva terbuka ke atas. Jadi kita lihat apakah ini kira-kira sudah terbuka ke atas. Nah, coba dihubungkan. Oke. Anggap ini bentuknya udah mirip kurva ya. Oke. Nah, inilah bentuk dari grafik fungsi ini, fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Oke, biasakan nanti pada sebuah grafik fungsi kuadrat buatkan fungsinya di dekat si kurvanya. Oke, selanjutnya untuk yang ini lagi. Y sama dengan negatif X pangkat 2. Kita buatkan di sini. Yang B, Y sama dengan negatif X pangkat 2. A nya ini nilainya adalah negatif 1, B nya 0, C nya juga 0. Oke. Kemudian kita buatkan lagi tabelnya. Di sini X, kemudian di sini Y sama dengan negatif X pangkat 2 atau fungsi kuadratnya. Kemudian di sini titik koordinatnya itu X, Y. Misalkan masukkan lagi negatif 3, berarti Y sama dengan negatif X nya diganti negatif 3. Biasakan buka kurung, negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya positif 9. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 9. Maka titik koordinatnya adalah X, Y. Y nya negatif 9. Negatif 3, negatif 9. Kemudian misalkan negatif 2, Y sama dengan negatif, ikuti bentuk fungsi kuadratnya, kemudian X nya diganti dengan negatif 2. Karena kalau tidak dibuatkan kurung, takutnya nanti lupa buatkan negatifnya, dikira negatifnya udah yang ini gitu. Pangkatkan 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 hasilnya positif 4, maka hasilnya negatif 4. Titiknya berapa? Negatif 2, negatif 4. Kemudian negatif 1 kita masukkan lagi, negatif 1 pangkat 2. Negatif 1, berarti titiknya negatif 1, negatif 1. Kita masukkan 0. Kalau 0 berarti negatif 0 pangkat 2. Berarti negatif 0 berarti tetap 0. Kemudian titik koordinat 0,0. Terus 1, Y sama dengan negatif 1 kuadrat. Nah, berarti negatif 1 kuadrat hasilnya berapa? 1. Berarti titik koordinatnya 1,1. Kalau 2, Y 1, negatif 1, negatif 1. Kalau Y negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4, berarti negatif 4. 2, negatif 4. Dan kalau 3 berapa? Y sama dengan negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2, 9. Berarti negatif 9. 3, negatif 9. Oke, boleh dilanjutkan atau cukup sampai ini juga nggak apa-apa, tergantung nanti kira-kira dari titik koordinat ini udah terbentuk belum kurva parabolanya. Kalau misalnya belum, berarti kita tambahkan lagi titiknya supaya nanti terbentuk kurva parabola. Apakah dia nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, kita perhatikan nilai dari si A nya. Ini kan A nya negatif 1. Negatif 1 ini artinya kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 dia akan terbuka ke bawah, berarti kayak gini gitu. Kita gambarkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dari ini 0, 1,
2, 3, 4, 2, 11, 12. Terus ke sini negatif 1. Usahakan titiknya jaraknya sama ya, supaya nanti gambarnya benar. Kemudian ke bawahnya oke, kita buatkan titiknya. Titiknya negatif 3, negatif 9. Negatif 3 kita bacanya dari sumbu X ya, baru Y. Sumbu X ini, kemudian negatif 3, negatif 9. Negatif 9 kan ke bawah. Ini boleh dibuatkan dulu. Negatif 9 ke bawah, berarti di sini. Oke, kita hubungkan biar kelihatan. Negatif 3, negatif 9. Bacanya dari X, negatif 3, negatif 9 nya ke bawah, berarti di sini. Terus negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, berarti titiknya di sini. Negatif 2, negatif 4. Ini negatif 3, negatif 9. Negatif 1, 1. Berarti negatif 1, negatif 1, berarti di sini ya. Kemudian 0,0 nih. 0,0. Terus 1, negatif 1. 1 ini negatif 1, negatif 1 di sini ya. Oke. Terus 2, negatif 4. 2, negatif 4. Kemudian 3, negatif 9. 3, negatif 9. Oke. Nah, dihubungkan. Tadi kan dia A-nya kecil dari negatif 1, pasti dia terbuka ke bawah. Kita lihat apakah ini sudah terbuka ke bawah. Ternyata udah kelihatan dari titik-titik yang sudah kita peroleh, maka tinggal kita hubungkan. Hubungkan. Oke. Nah, kayak gitu. Seandainya nih, misalnya Ananda memulai nilai X-nya tidak dari negatif 3, misalkan dari negatif 7, atau negatif 5, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, terus 0. Nah, ternyata gambarnya kan berarti nanti dapatnya cuman gini kan. Nah, berarti kan kalau dari gambar belum kelihatan kurva, sedangkan kita tahu kalau A-nya kecil dari 0 dan berarti dia terbuka ke bawah. Berarti coba kita lanjutkan ke nilai X sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Jadi intinya kalau misalnya dari grafik titik koordinat yang kita peroleh ini sudah kelihatan bentuk grafiknya, dia kurva ke atas, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, berarti udah cukup sampai ini. Tetapi jika belum terbentuk kurva, maka Ananda harus menambahkan nilai X-nya selain yang sudah kita cari sebelumnya, hingga terbentuk parabola. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Sama hal yang kami lakukan. Tambah 3X tambah 2. Oke, seperti ini. Misalkan X-nya kita mulai dari negatif 3. Boleh ya. Y sama dengan negatif X-nya diganti negatif 3, kemudian pangkat 2 tambah 3 kali negatif 3 tambah 2. Ini kalau dicari hasilnya negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9, positif ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Tambah 3 kali negatif 9 hasilnya negatif 9. Kemudian tambah 2. Ini kan artinya kalau diubah tandanya berarti 9 kurang 9. Positif negatif jadi negatif. Tambah 2. Kemudian ini 9 kurang 9 habis. Berarti sisanya 2 gitu. Maka titiknya adalah negatif 3,2. Oke, kita lanjut ke negatif 2.
Y sama dengan negatif 2 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 2 tambah 2. Sekarang kita buatkan grafiknya. Oke, kita coba. Titik pertama negatif 3,2. Negatif 3 ini lihat di sumbu X dulu, negatif 3,2 berarti ke atas. Ini negatif 3,2. Terus selanjutnya negatif 2,0. Negatif 2, ini sumbu X negatif 2,0 berarti tidak bergerak karena 0 berada di sini. Negatif 2,0. Kemudian 0,2. 0,2. Nih. Oke, tadi kita tertinggal negatif 1,0. Negatif 1,0 berarti di sini. Terus 1,6. 1,6. Terus 2,12. 2,12. Terus 3,20. 3,20. Ini kan berarti kalau dihubungkan gini nih. Ini gini. Nah, titik puncaknya itu belum ketemu. Nanti dia berada di tengah ini. Apa benar dia berada di negatif 2 dan negatif 1? Berarti kalau negatif 2 dan negatif 1 negatif 1,5 ya. Dari gambarnya masih kurang, titiknya kita tambahkan. Negatif 1,5. Y negatif 1,5 pangkat 2 3 tambah 2. Negatif 1,5 ini hasilnya negatif positif 2,25. Ini negatif 4,5 tambah 2. Ini dapatnya negatif 2,25 kemudian tambah 2 berarti negatif 0,25. Maka titiknya adalah negatif 1,5, negatif 0,25 atau negatif 1/2, negatif 1/4. Kalau diubah dalam bentuk pecahan berarti jadinya negatif 1/2. Benar ya, 1/2 itu kan negatif setengah nih, negatif setengah berarti di sini. Terus koma negatif 1/4 atau 0,25. Kalau di sini 1, sini 2, berarti ini setengah nih. Kalau 1/4 berarti di sini. Nah, di sini titiknya. Kalau kita hubungkan, nah baru sudah kelihatan puncaknya. Nah, gitu. Nah, ini kan udah kelihatan nih gini. Nah, ini pasti dia semakin ke atas. Kita buktikan. Ini yang belum berarti negatif berapa yang belum? Negatif 3. Negatif 3 udah. Negatif 4 berarti ya. Kita coba cari negatif 4. Kita teruskan. Negatif 4 berarti Y sama dengan negatif 4 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 4 tambah 2. Ini 16 dikurang 12
3 kali negatif 4, negatif 12 tambah 2, ini hasilnya 4 tambah 2, 4 tambah 2, 6, berarti negatif 4,6. Kita cek makin ke atas nggak dia, negatif 4, ini 0,6, berarti di sini. Nah gitu, kelihatan ya. Nah ini pasti kalau diteruskan lagi dia makin ke atas gitu. Nah kelihatan ini kalau bisa disempurnakan aja bentuk dari grafik fungsi kuadrat yang Ananda buat. Nanti kalau lebih rapi nulisnya, nanti bentuknya akan kelihatan lebih cantik. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.